Hey pretty stranger, I think you look cute. Can I get your number? I wanna know you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anul Fitriah, NIM T 2019-3122. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu pertama saya akan menjelaskan pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, yang mana mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Agar pemenuhan sarana dan prasarana efektif dan efisien, maka diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat di dalam perencanaan sepemenuhannya. Secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan, misalnya seperti buku, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan standar mutu sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Sulistyorini, pengertian standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan uraian di atas, maka standarisasi sarana dan prasarana pendidikan diharuskan karena untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat mendapatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lumatul Munawwaroh sebagai pemateri kedua di sini, NIM T 2019-3103. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu mengenai prosedur penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana ini merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada demi berlangsungnya tujuan atau pekerjaan di lingkungan lembaga pendidikan atau di lingkungan instansi tersebut. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana ini mencakup seluruh aktivitas mulai dari persiapan dan pelaporan penggunaan sarana dan prasarana. Nah, prosedur penggunaan sarana dan prasarana ini harus memiliki 3 prinsip dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu aman dan nyaman, yang kedua jelas dan paham, dan yang ketiga tentunya efektif dan efisien. Penggunaan sarana dan prasarana perlu terus diupayakan untuk mencapai tingkat optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana atau optimalisasi aset. Maksudnya, optimalisasi dalam sarana dan prasarana berarti mengusahakan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana ke dalam tingkat tertinggi dan juga yang terbaik. Nah, di dalam penggunaan sarana dan prasarana memiliki ruang lingkup yang harus diketahui, yaitu yang pertama ialah pengklarifikasian tugas, tanggung jawab, dan wewenang penggunaan sarana dan prasarana yang bersangkutan. Yang kedua ialah menjalankan proses penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam SOP atau Standard Operating Procedure.
Terus yang ketiga ialah mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta menerapkan prinsip-prinsip penggunaan sarana dan prasarana. Yang terakhir ialah melakukan pengadministrasian dan pelaporan penggunaan sarana dan prasarana terkait. Lalu subbab yang berikutnya ialah mengenai standar mutu penilaian sarana dan prasarana. Penilaian sarana dan prasarana adalah kegiatan untuk menentukan apakah nilai sarana dan prasarana tersebut itu baik atau tidak, sehingga dapat kita ketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki atau pengalihan ataupun sarana dan prasarana yang akan dihapuskan. Di dalam penilaian sarana dan prasarana harus dilakukan penilaian secara berkala dari interval periode ataupun dari interval waktu, sehingga kita bisa mengetahui nilai ter-up-to-date-nya. Penilaian seluruh sarana dan prasarana selain mengarah pada harga pasar, juga aset tertentu seperti lahan, tanah, dan bangunan yang mengacu pada patokan harga yang dikeluarkan pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam nilai jual objek pajak. Itu saja, lalu akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Faisal NIM T20193136 akan menjelaskan standar mutu dan penilaian sarana dan prasarana, dan juga standar mutu pengawasan dan pengadilan sarana dan prasarana dan pendidikan. Adapun standar mutu penilaian sarana dan prasarana ialah suatu proses kerja untuk menentukan nilai prasarana dan sarana yang dimiliki sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki atau yang akan dialihkan maupun yang akan dihapus. Jika dirinci, maka tugas pekerjaan dalam penilaian aset fisik prasarana dan sarana mencakup aktivitas, yaitu menentukan objek yang akan dinilai, menentukan kriteria dan acuan atau patokan penilaian, memilih alat ukur dan satuan penilaian, menghitung secara akurat nilai prasarana dan prasarana, mengadministrasikan dan melaporkan hasil penilaian sarana dan prasarana. Sedangkan standar mutu pengawasan dan pengadilan sarana dan prasarana pendidikan sendiri, adapun pengawasan ialah suatu proses di mana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil perdana pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana pemerintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan pengadilan yang telah ditentukan. Adapun pengadilan sendiri adalah mengatur, melaksanakan, mengembangkan, membimbing untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan pengawasan sarana dan prasarana sendiri adalah agar analisis dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara rasional dan objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tujuan umum pengawasan sendiri ialah agar hasil pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien, yaitu hasil yang sesuai dan dapat dengan pengeluaran yang seminimal mungkin atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan prinsip-prinsip pengawasan sendiri ialah pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku, pengawasan bukan tujuan utama, prinsip organisasi, prinsip penyesuaian kebutuhan, prinsip penemuan fakta, prinsip pencegahan, prinsip pengadilan, prinsip perbaikan dan pengembangan, prinsip komunikasi, prinsip pemahaman, prinsip objektif, prinsip koordinasi, prinsip proaktif dan prinsip efektif dan efisien. Sedangkan implementasi pengawasan dan pengadilan sarana dan prasarana sendiri yaitu pengawasan dan pengadilan. Adapun prinsip-prinsipnya ialah efektif dan efisien, transparan dan terbuka, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Berdasarkan sasarannya, maka pengawasan dan pengadilan dalam pengelolaan seluruh sarana prasarana USD berupa prasarana bangunan, prasarana umum, sarana pembelajaran, sarana sumber belajar, sarana pendukung. Ruang lingkup pengawasan dan pengadilan sarana prasarana yaitu meliputi menentukan alat atau instrumen yang pengawasan dan pengadilan,
menjadwalkan secara berkala kegiatan pengawasan dan pengadilan, menindaklanjut hasil pengawasan dan pengadilan, pelaporan kegiatan pengawasan dan pengadilan ke kepala rektor melalui wakil rektor 2 secara berkala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan sebelumnya, yakni tentang standar mutu pengalihan sarana dan prasarana pendidikan. Pengalihan sarana dan prasarana USD adalah upaya memindahkan hak atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit lainnya di lingkungan USD. Setiap pengalihan sarana dan prasarana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, efisien dan efektif. Yang kedua, transparan dan terbuka. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Dan yang keempat, akuntabel. Objek pengalihan yakni sarana dan prasarana berupa prasarana bangunan, prasarana umum, sarana pembelajaran, sarana sumber belajar, sarana pendukung. Selanjutnya, standar mutu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana USD adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan dari USD kepada pihak lain, atau memusnahkan seluruh unit atau unsur terkecil sarana prasarana yang dimiliki USD. Setiap kegiatan penghapusan sarana dan prasarana harus memenuhi beberapa, yakni diantaranya: pertama, efisien dan efektif; kedua, transparan dan terbuka; yang ketiga, adil; yang keempat, akuntabel. Objek yang dapat dihapuskan yakni berupa prasarana bangunan, prasarana umum; yang ketiga, sarana sumber belajar; kemudian sarana pendukung. Berikut penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.